tapi ada di rumah yang sedang nyantai atau sedang rebahan, bisa disimak ya presentasi dari pemateri, waktunya 45 menit, pertanyaan 15 menit. Baik, untuk yang para audiens, moodnya bisa dimatikan, dan untuk Ibu Gading Wilda Aniryani, silakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan tetap jaga jarak. Di sini saya memperkenalkan diri, saya sebagai pemantik, yakni Ibu Gading Wilda Aniryani. Saya adalah dosen aktif di Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Lamongan, dan saya juga pernah sekitar 3 tahun menjadi peneliti di LIPI. Mungkin sedikit ilmu dari saya ini bisa memberikan pengetahuan ataupun wawasan terkait dengan maraknya wabah saat ini ya. Jadi kita masih membahas tidak jauh-jauh dari apa yang sedang terjadi saat ini, tapi kita kaitkan dengan ilmu secara luas sehingga kita tidak memahami ini sesuatu dari sudut pandang satu penyakit saja, tapi kita bisa memahaminya secara luas. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada tim hijau muda ya Mbak ya, hijau muda atau hijau daun ya. Jadi yang mensupport acara ini dan mengundang saya sebagai pemantik. Kemudian terima kasih kepada moderator Mbak Istiana ya, yang sudah akan membantu suksesnya acara ini sampai 1 jam ke depan. Saya harapkan semua yang hadir atau yang mengikuti bincang sore ini atau webinar santai ini bisa mengambil beberapa hal yang bisa nanti untuk ditanyakan ya. Jadi beda dengan kalau kita pakai Zoom ya. Jadi kalau pakai Google Meet ini PowerPoint tidak bisa ditampilkan, betul ya? Jadi kalau teman-teman bisa atau ingin mengakses PowerPoint-nya, nanti teman-teman bisa cek live di YouTube ya. Betul ya, begitu ya Mbak Moderator? Oke, baik. Judul atau topik kali ini kita adalah airborne disease ya. Jadi mimpi buruk dari udara ya. Jadi topik ini sangat bagus sekali untuk kita bahas sore ini. Topik yang sangat ringan, kemudian sangat bermanfaat untuk kita. Jadi airborne disease ini merupakan salah satu bentuk penularan penyakit yang dimana melalui media udara. Nah, kenapa kita katakan media udara? Karena ada beberapa penyakit itu yang memang hanya lewat saja, jadi tidak dia berada di udara dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi ada kurun waktunya ya. Oke, next ya. Jadi slide kedua. Jadi di tengah wabah ini ya, jadi sebenarnya ini ada positifnya juga untuk kita, yakni memberikan pelajaran bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran dan merubah kebiasaan masyarakat tentang pentingnya mencegah penularan penyakit. Karena apa? Sebelum kita mengalami hal ini, kita tahu bahwa masyarakat dan orang-orang di sekitar kita sangat mengabaikan yang namanya cuci tangan, kemudian menggunakan masker saat sakit. Mereka dengan begitu mudahnya dan entengnya melakukan kegiatan sehari-hari tanpa memperhatikan protokoler kesehatan yang seharusnya atau sejatinya memang hal ini sudah harus kita lakukan tanpa ada atau tidaknya wabah ini. Jadi ini adalah merupakan pembelajaran yang penting kita semua. Kita takut akan wabah ini karena wabah jelas-jelas membuat kita down ya, dengan beberapa berita yang menyatakan bahwa wabah ini sangat memiliki tingkat kecepatan kematian yang sangat tinggi ya. Walaupun memang COVID-19 ini tidak sebegitu bahaya dengan
H5N1 atau virus SARS ya, tapi kecepatan penularannya tinggi. Nah, ini kita harus tahu apa yang terjadi ya di dalam pandemi ini atau epidemiologinya bagaimana. Oke, next. Slide ketiga. Yakni dalam gambar ini ya dijelaskan bahwa barangkali teman-teman juga bisa nggak ya melihat begini ya. Kelihatan Mbak Bu? Kelihatan ya. Untuk yang khusus yang gemit maksud saya ya. Jadi supaya kelihatan Mbak Istiana? Kelihatan ya? Ya kelihatan. Jadi di dalam gambaran ini kita diberitahu bahwa apabila seseorang itu terkena penyakit ya, terus kemudian penyakitnya itu berasal dari organ yang namanya oral atau mulut gitu ya, terus kemudian mulut masuk ke kerongkongan dan seterusnya sampai ke paru, bronkiolus dan seterusnya. Itu apabila dia mengalami bersin ya ataupun batuk atau semacamnya itu, dia akan mengeluarkan sejumlah materi ya, yakni yang biasa disebut droplets ya, yang lagi ngetren saat ini. Droplets itu maksudnya percikan yang jatuh ke bawah, itu maksudnya droplets. Kalau yang kemudian yang droplets itu yang jatuh ke bawah, ada beberapa materi itu yang melayang-layang di udara tetap, jadi dia tidak bisa langsung turun ke bawah, tapi dia melayang-layang menjadi yang namanya aerosol. Jadi kenapa kita katakan aerosol? Aerosol itu adalah partikel benda padat yang terperangkap pada benda gas ataupun dalam bentuk materi senyawa gas. Jadi kalau kita mau membayangkan itu seperti halnya kalau kita pagi-pagi di daerah pegunungan itu ada yang namanya apa itu Pak, semacam kayak awan itu kabut itu ya. Jadi kabut itu adalah model aerosol. Aerosol itu berarti benda padat yang terperangkap dalam senyawa gas. Nah ini yang dimaksud dengan airborne disease itu ya. Jadi penularan penyakit yang dibawa oleh udara karena penyakitnya itu terperangkap di dalam yang namanya materi gas. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi saat seseorang itu batuk ya, itu banyak sekali partikel yang dikeluarkan dan ini macam-macam ya. Orang flu, kalau kita biasa kena flu itu ya ada ini masuk sini chickenpox. Chickenpox ini cacar ya, cacar. Terus kemudian meles ini kalau tidak salah ini semacam kayak gabaken gitu ya kalau orang Jawa bilang ya, atau gondongan gitu ya. Jadi selama ini kita kan tahunya kan COVID-19 gitu ya. Kalau droplets ya udah penyakit itu aja atau flu. Nah, ternyata banyak sekali penularan yang ditularkan melalui batuk dan bersin, termasuk tuberkulosis ini ya atau penyakit TBC. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi, mengapa kita perlu memahami airborne disease saat masa pandemi COVID-19 ini berakhir? Maksudnya belum berakhir. Nah, ini karena kita harus pahami bahwa apa yang sudah kita lakukan, kita memakai masker, kita jaga jarak, itu kita tahu secara keseluruhan bahwa sebenarnya kita jaga jarak itu untuk menghindari droplets kah? Atau untuk menghindari aerosol. Nah, ya. Okay, next. Is the coronavirus an airborne disease? Nah, ini apakah coronavirus itu termasuk penyakit yang ditularkan melalui udara? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Bahkan sampai saat ini beberapa peneliti, bahkan WHO, itu sedang melakukan terus penelitian ya. Tapi terakhir ini ada penjelasan dari WHO ya, nanti kita simak di slide berikutnya. Nah, sebelum jauh kita membahas WHO dan COVID-19, kita harus memahami apa sih itu airborne disease ya, yakni penyakit yang dimana dia ini terdiri dari beberapa jadi tidak hanya penyakit yang disebabkan oleh virus, tapi bakteri juga berperan. Bahkan kalau ilmuwan itu mengatakan bahwa penularan yang paling sering ditularkan melalui udara ini malah bukan virus, malah bakteri. Karena
bakteri itu struktur tubuhnya memiliki spora. Nah, spora itu kalau teman-teman bingung tuh bayangkan tempe aja. Kalau bikin tempe itu kan lama-kelamaan tempe itu kan membusuk dan warnanya kan agak kehitaman. Lah itu rhizosporanya sporanya itu pecah membentuk spora. Lah seperti itulah berterbangan. Jadi milik bakteri itu berterbangan. Bayangin ya, kayak komponen tubuh kita berterbangan ya. Beda dengan virus. Kalau virus ini ada alasan tertentu yang bikin dia tidak tahan udara. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ke slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan jadi beberapa penyakit yang ditampilkan di sini seperti influenza, polio ya, ini pilek, cold itu pilek ya. Terus kemudian mumps ini gondongan ya. Terus chickenpox ini cacar ya. Jadi ada banyak ya, whooping cough ini flu Inggris ya. Orang-orang banyak biasanya flu Inggris. Ini pernah menyerang Inggris tahun berapa gitu ya, dan itu pandeminya atau itu lumayan lama ya, jadi berlangsung lama. Oke, jadi kita lihat ya. Oke, ini ada satu contoh tuberkulosis, bentuk selnya seperti ini ya, panjang-panjang begini. Ini yang menyerang paru-paru juga, jadi sama dengan COVID-19 ya. Jadi bahkan mereka juga memiliki gejala yang sama, yakni tenggorokan sakit, batuk ya. Mungkin spesialis batuknya berbeda. Seperti kalau tuberkulosis itu berdahak, kalau COVID-19 kan yang kita ketahui, kita search di Google itu kan batuk kering ya. Kira-kira apa judulnya? Oke, ini gondongan ya. Bahkan coba lihat teman ya. Jadi bahkan virus gondongan saja itu bentuknya mirip corona ya. Jadi teman-teman tidak boleh mengartikan atau bahwa virus corona itu ya cuma dia aja, semuanya hampir sama seperti ini bentuknya. Tapi apa yang membedakan itu adalah materi genetik dan lapisan luar yang menyelimuti. Kalau milik corona itu kebanyakan mengandung yang namanya lipid atau lipida, nah itu lemak ya. Makanya sangat ampuh menghilangkannya itu dengan cuci tangan. Nah, kalau ini, nah ini beda lagi ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa hilang pakai cuci tangan. Makanya virus seberbahaya apapun itu pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Jadi nanti kalau kita sebagai orang saintis ya atau scientific ya, kita akan bisa menganalisis. Jadi tidak mudah termakan oleh hoax ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui hal-hal semacam ini, teman-teman, karena kenapa berita sekarang itu bahkan saya pernah baca itu tidak lebih dari 50 kata, tapi sudah bikin headline-nya itu apa namanya di-share kemana-mana ya, padahal belum tentu isinya juga betul ya. Bahkan mereka pernah menfitnah WHO tidak mengatakan bahwa virus ini seperti ini, dia katakan seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman lebih aware lagi ya, atau lebih sering membaca atau mengikuti kajian-kajian semacam itu ya. Oke, kita next ya. Jadi perbandingan virus dan bakteri itu apakah ukuran menentukan cara penularan? Nah, ini yang menarik ya. Jadi bakteri dengan virus ya, kita tahu bahwa virus itu materi makhluk hidup yang sangat kecil ya dibandingkan bakteri, jauh lebih kecil ya. Kita contohkan saja di sini human cell. Nah, human cell di sini human cell ya sel kulit ya, sel rambut, sel tulang ya segini nih bentuknya, sekitar 10.000 sampai 100.000 nanometer. Bakteri di bawahnya lagi 1.000 lah, berarti kecil lagi atau di tengah-tengahnya ini. Virus kecil lagi 100 nanometer, ini ukurannya kecil lagi. Bu, ini kok gedean virus gambarnya? Ini cuman gambar saja supaya memperjelas ya bentuknya. Nanti ada saya kasih lihat ya. Terus kemudian yang lebih kecil dari virus ada Bu, ada ya DNA. DNA ini 10 nanometer. Jadi ini saling. Oke, next. Nah, lanjut untuk mengetahui, kalau tadi kan sebelumnya gambarnya itu kan kurang jelas ya bentuk-bentuknya, apa lebih besar lebih kecil cuman tulisan. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini kalau kita bayangkan red blood cell ya, jadi ini sel darah merah yang memiliki cekungan hemoglobin di sini. Nah, ini sebagai pembanding saja, kita tidak bicara sel darah merahnya, tapi kita bicara perbandingan ya ukurannya ya. Coba lihat ya, teman-teman akan tercengang di sini. Jadi ini sel darah merah kita
Ya. Kemudian di sini di sampingnya ya, kita bayangkan di sini ada yang namanya E. coli. Escherichia coli ini bakteri ya. Bakteri yang banyak ditemukan di usus besar atau di kolon manusia. Ini bakteri baik, juga bisa dikatakan patogen kalau jumlahnya melebihi dari batas normal manusianya ya. Oke, itu segini ya perbandingannya ya. Terus kemudian kita zoom out lagi. Nah ini, sampingnya ada renik-renik lagi. Ini apa ini? Ya, ini kuning-kuning ini ya. Nah, kita zoom lagi. Nah, ternyata yang kuning ini adalah smallpox virus. Ini virus cacar ya, segini bentuknya. Jadi lebih kecil daripada bakteri. Terus kita berlanjut lagi ke sini, bakteriofag. Nah, bakteriofag ini bentuknya unik ya. Jadi seperti kalau teman-teman nonton film apa itu namanya alien begitu ya, bentuknya mirip-mirip alien seperti mungkin terinspirasi dari virus ya. Ini virus bakteriofag. Apa ini Bu? Virus ini adalah virus yang menyerang bakteri loh. Berarti virus itu tidak menyerang manusia saja, bakteri pun diserang ya. Menyerang sayuran juga bisa, menyerang tanaman juga bisa dan lain sebagainya ya. Menyerang hewan yang kecil-kecil juga bisa ya. Dan itu banyak sekali bentuknya ya. Oke, sekarang kita beralih ke yang lebih renik lagi. Ini bakteriophage ya. Ini adalah apa namanya? Bakteriophag yang ukurannya sangat kecil ya, dibandingkan ini juga menyerang bakteri juga ya, tapi bentuknya lebih kecil. Dan ada yang namanya poliovirus. Nah ini kalau teman-teman, oh itu loh adiknya ini apa namanya vaksin polio. Nah ini karena supaya terhindar dari poliovirus ini. Ini bentuknya sangat kecil ya, sangat kecil, tapi lebih kecil bakteriophag. Ini yang nempel dengan bakteri ini ribosom. Jadi ribosom itu adalah organel atau organ daripada si bakteri itu lebih kecil lagi atau kurang lebih setara dengan bakteriofag. Ini di sini yang panjang ini, jangan sampai kita terlewat. Ini ada tobacco. Jadi ada tobacco mosaic virus. Ini yang menyerang apa namanya daun tembakau. Nah, daun tembakau yang untuk ngerokok itu, yang untuk bahan rokok itu juga diserang sama virus namanya tobacco mosaic virus ya. Oke, next. Nah, kita masih membandingkan bakteri dengan virus. Apa sih tujuan? Supaya teman-teman ini tahu bahwa apa namanya, oke sudah ini ya, oke sudah tersalur ya. Oke, kita pakai ini aja. Oke. Nah, bakteri, virus, apa sih tujuannya? Jadi tujuan daripada kita membandingkan ini adalah supaya teman-teman paham ya, bahwa bakteri itu lebih berbahaya dari virus kah atau sebaliknya ya. Siapa yang lebih lama bertahan? Apakah sebabnya mereka lebih bisa bertahan daripada virus atau sebaliknya? Nah ini kita lihat dari strukturnya ya. Coba kita perhatikan struktur daripada bakteri. Bakteri ini memiliki struktur yang motil. Motil itu bergerak ya. Jadi kalau kita punya tanaman gitu ya, kalau kita punya tanaman kaktus itu kan tidak mungkin bergerak, berarti dia non motil, jadi tidak bergerak. Kalau virus juga sama, dia tidak bergerak sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang bilang COVID-19 itu masuk melalui hidung kemudian merambat langsung ke kerongkongan, itu bukan karena dia punya kaki, enggak ya. Karena dia itu apa namanya, sifat bertahannya itu, dia itu sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita itu cuma satu tujuannya kok. Cuman ingin memperbanyak diri. Nah, cara dia memperbanyak diri itu dia harus memiliki tempat itu yang apa namanya, yang nyaman ya. Jadi yang nyaman, nggak mungkin dia akan berkembang di lambung karena lambung memiliki HCl yang tinggi. Jadi dia mati. Jadi dia itu ingin memperbanyak diri dengan merusak sel paru-paru ya. Paru-paru itu sangat rentan karena paru-paru itu pertahanannya itu sangat rendah ya. Jadi cuman bulu hidung saja. Makanya kalau kita bernafas itu usahakan dari hidung. Karena kalau mulut ini langsung masuk ke kerongkongan. Kalau hidung kita ketemunya bulu-bulu hidung dulu ya. Terus kemudian ada namanya antara hidung dengan nasofaring atau kerongkongan itu ada semacam lendir juga. Jadi itu tidak gampang ya. Jadi ketika benda itu masuk biasanya kita bersin dulu ya. Kalau orang Jawa bilangnya wahing gitu ya.
Jadi bersin dulu. Setelah teman-teman bersin ya, misalnya nggak ngefek, dia tetap masuk ke dalam kerongkongan kita. Biasanya kita gatal ya. Jadi karet gatal, terus kemudian kita batuk. Itu salah satu alarm dari tubuh kita menandakan bahwa inilah ada sesuatu benda asing yang masuk ya. Jadi virus itu secara alamiah saja, secara harfiah dia akan mengikuti, tapi bukan berarti dia bergerak punya kaki ya, enggak ya. Jadi dia mengikuti seolah seperti kalau teman-teman tahu kalau sel sperma ketemu dengan sel telur itu secara kemotaksis. Jadi bau-bau kimianya itu mengantarkan dia ke sana. Nah, kalau virus ini juga sama. Jadi dia itu seperti punya insting di mana dia bisa cari tahu mana yang sebenarnya itu sel yang ada di mana di dalam tubuh manusia itu yang kira-kira dia nyaman untuk beternak ya. Jadi dia mau berkembang biak. Nah, seperti kalau ayam lah ya, kalau ayam mau bertelur kan mungkin di tengah jalan toh. Dia cari ngangger gimana gitu ya, nyari semak belukar atau dan lain sebagainya. Sama seperti itu ya. Kita bedakan dari cara dia bergerak atau tidak. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat dari jenis bakteri ya. Bakteri itu kebanyakan punya bulu getar ya, atau enggak dia punya ekor ya, punya ekor lah, itu untuk dia bergerak ya. Tapi virus tidak punya ya. Virus itu secara harfiahnya saja dia akan mencari tempat di mana dia harus berkembang. Jadi seperti itu ya. Di situ kita bisa lihat ya ada Ebola ya. Jadi Ebola itu malah tingkat kematiannya jauh lebih besar daripada COVID-19. Cuman beda ya antara tingkat kematian dengan kecepatan kematiannya, itu beda ya. Kecepatan penularannya beda ya. Nanti kalau teman-teman memahami epidemiologi secara menyeluruh pasti paham. Terus kemudian ada hepatitis B, bentuknya juga mirip corona ya. Mungkin dia coronanya lebih pendek dan mungkin materi genetiknya juga berbeda. HIV, nah itu lebih serem lagi ya. Orang itu kalau sudah kena HIV itu penyakit virus yang muncul sudah berpuluh-puluh tahun ya, bahkan beratus-ratus tahun, itu tidak ada vaksinnya. Jadi sampai sekarang tidak ada ditemukan vaksinnya. Jadi kalau teman-teman di sini yang baru bergabung, yang bukan berasal dari orang sains atau misalnya orang sosial atau orang non sains begitu ya, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ketika seseorang itu melakukan vaksin ya atau vaksinasi, atau dia misalnya anak bayi begitu ya divaksin polio atau vaksin apa, itu sebenarnya kalau orang kedokteran sama ilmuwan itu sudah paham bahwa yang disuntikkan itu bukan cairan kimia atau hormon atau apa dan sebagainya, itu adalah virus juga yang dimasukkan ke tubuh manusia itu. Nah, virusnya sudah dilemahkan ya. Jadi istilahnya itu misalnya ya, kalau HIV kan belum ketemu. Virus influenza ini kan juga banyak pakar yang mengatakan bahwa sudah ditemukan vaksinnya, tapi ada beberapa yang bilang tidak mempan karena influenza ini gampang mutasi ya. Kita contohkan saja yang ada vaksinnya, misalnya vaksin polio. Nah, anak-anak kecil yang di bawah umur 5 tahun itu diwajibkan vaksin polio. Kenapa seperti itu? Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Virus dilemahkan itu virus yang dimasukkan, tapi senjatanya ya, kekuatan dirinya untuk menyerang, kekuatan dirinya untuk menghancurkan, untuk membelah sel kita itu dihilangkan oleh peneliti. Dengan cara apa? Dengan misalnya virusnya direndam dengan cairan tertentu supaya dia menghilangkan coronanya misalnya, atau lapisan luarnya itu. Jadi dia cuma gelindingan bola begitu aja. Misalnya kalau bentuknya bulat ya. Jadi sebenarnya Bu, apa sih tujuannya Bu? Kok virus dilemahkan, dimasukkan, dianggap sebagai vaksin? Ya seperti itu memang. Jadi sebenarnya itu bukan obat ya. Jadi itu adalah treatment yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Terus kemudian merespon. Nah, antibodi kita merespon. Oh, jadi seperti ini ya model virus polio misalnya ya, tadi yang kita masukkan ya. Virus polio atau virus campak seperti ini. Jadi dia antibodi kita, apalagi anak kecil kan cepat membentuk antibodi. Antibodinya sudah belajar. Oh, jadi cara menghancurkannya seperti ini. Ya bayangkan saja kita mengirim satu kompi tentara gitu ya.
mengirim ke negara lain tanpa kita memberikan senjata, yo mati kabeh ya. Jadi terbunuh begitu saja karena dia nggak punya senjata. Sama halnya dengan vaksin. Vaksin juga begitu. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak diberikan senjata, ya. Jadi bahkan gampang dibunuh oleh antibodi. Nah, apa yang bisa diberikan untuk kita pelajaran ini bahwa ketika antibodi sudah mempelajari bentuk virus, kelemahan virus, cara membunuh virus, antibodi sudah punya stok, ya. Jadi seumpama anak itu nanti besar, ya, misalnya dia tertular campak lagi atau tertular polio lagi dari saudaranya, dari temannya atau dari lingkungan atau dari lain-lain, tubuhnya sudah punya senjata, jadi tinggal masuk, kemudian sudah punya antibodi, diserang matilah. Makanya kemarin itu ada info atau ada berita dari Cina ya, dari Cina, dari Wuhan sana ya. Saya baca beritanya lengkap. Itu di situ dikatakan bahwa virus COVID-19 yang menjangkiti seseorang pasien, kemudian dia sembuh. Terus beberapa dekade kemudian atau beberapa bulan kemudian dia positif lagi. Nah itu kalau kata dokter dia positif, tapi kalau kata ilmuwan itu bukan positif, jadi itu adalah bangkai virus. Jadi bangkai virus yang masih mengendap di paru-paru ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Next ya. Jadi beginilah model airborne disease ya, atau ketika droplets ya. Kok mati ya? Tidak ada ininya ya. Internet di sini supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi ancaman airborne terhadap manusia ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami batuk ya, itu yang yang jatuh duluan itu yang namanya droplets. Misalnya kamu batuk begitu ya, itu sekitar ini kira 1 meter lah ya jaraknya, atau 3 kaki begini ya. Itu yang jatuh adalah droplets. Nah sisanya yang semburat ini, yang sprit ini, yang tersebar di udara, itu baru aerosol namanya. Jadi aerosol itu adalah sisa-sisa percikan. Percikan itu kan kamu tahu kan bahwa itu adalah cair ya. Berarti cair kan benda semi padat. Berarti padatnya itu terperangkap di dalam yang namanya gas. Nah ini namanya aerosol. Ini yang lebih bahaya sebenarnya. Kalau ini cukup ditangani dengan jaga jarak. Ini contohnya Ebola. Ini juga berlaku ke virus-virus lainnya. Coba aja. Selanjutnya ya, jadi apa sih bedanya penularan percikan dengan udara airborne ya? Kita cek di sini ya. Misalnya ini droplet ya. Droplet ini kurang dari 5 mikron. Ya, ini contohnya apa aja Bu? Ada SARS, ya. Ada influenza, awian ya. Ini apa ini saya kurang yang boleh dicari di internet. Influenza dan Ebola. Atau coronavirus ya, ini droplet. Nah airborne atau aerosol atau penularan melalui udara ini ini yang lebih besar ya, ini lebih kecil. Sorry saya revisi, ini lebih kecil. Kalau lebih besar kan otomatis berat molekulnya atau masanya itu berat. Ya sama halnya kalau kamu melempar barang yang lebih besar dan lebih kecil ya, kalau barangnya lebih besar otomatis dia akan jatuhnya kena gravitasinya lebih cepat daripada yang bendanya yang lebih ringan. Nah ini bisa diterapkan ya ilmu fisikanya ya. Jadi ada tuberkulosis, meles ini apa tadi ya saya lupa, chickenpox itu cacar ya. Nah ini aerosol ya. Okay, next. Nah patogen yang ditularkan oleh percikan. Apa Bu? Ini tadi ya sudah dijelaskan tadi, influenza, corona SARS ini juga corona ya teman-teman. Adenovirus, rhinovirus, mycoplasma, streptococcus ini bakteri ya COVID-19. Nah ini dia. Adenovirus itu seperti ini modelnya ya, rhinovirus seperti ini. Bu apa sih bedanya? Nah ini sebenarnya flu, sama-sama flu. Cuman masing-masing ini memiliki gejala yang beda ya. Coba nanti kita bahas di tengah atau barangkali ada yang tanya nanti saya jelaskan. Virus ini flu virus ya, ini rhinovirus. Ini biasanya virus yang diawali dengan pilek dulu, berair hidungnya dan seterusnya.
Kalau flu virus ini tipe A virus ini biasanya kalau ini disertai dengan radang tenggorokan kalau ini ya. Nah, nanti saya jelaskan ya, ada menarik. Patogen airborne juga dapat ditularkan lewat kontak langsung. Nah, berarti bisa ya teman-teman ya. Patogen airborne dikelompokkan menjadi apa saja? Yang pertama hanya melalui udara. Biasanya Mycobacterium, tuberculosis, aspergillus. Nah, kalau yang dari contoh ini, saya contohkan yang terakhir saja ini menarik ya. Aspergillus ini merupakan jamur yang memiliki spora. Jadi bayangkan saja, spora itu otomatis sangat lembut dan sangat, jadi dia gampang terperangkap di dalam udara. Makanya namanya airborne ya. Dia termasuk melalui udara. Ya. Mycobacterium atau tuberculosis juga TBC ya. Jadi TBC itu bahaya ya. Bahkan kamu tidak boleh hidup satu kamar dengan orang yang kena TBC, walaupun saat dia tidak bersin sekalipun. Ya. Ataupun kamu melewati tempat yang orang TBC itu pernah lewat, nah itu juga bisa ya, karena bahaya melanggar. Jadi sebenarnya memakai masker itu perlu ya dimanapun kita berada ya, kecuali di tempat atau di mana kita merasa yakin bahwa itu steril, seperti di rumah tidak ada orang yang kena TBC misalnya, atau di kantor teman-temannya tidak ada yang kena TBC. Pokoknya yang bahaya itu tempat publik ya, terus kemudian restoran, apalagi yang tempat makan campur, terus kemudian bioskop, itu bahaya ya, mall dan lain sebagainya. Itu seharusnya dengan wabah ini atau tidak ada wabah ini, kita tuh harus wajib pakai masker ya. Oke, yang kedua, melalui beberapa rute, tapi terutama melalui udara ya. Ini biasanya virus campak ya, virus zoster ya, ini ada ya, tersedia nanti kita bicara melalui beberapa rute, tapi terutama melalui udara. Jadi intinya begini, virus itu memiliki karakteristik yang khas. Jadi walaupun dia bermutasi sekalipun atau materi genetiknya berubah, keluarnya itu ya seperti itu. Jadi mau dia biasanya menyesuaikan. Makanya ada yang mengatakan bahwa oh virus ini tahan di udara, oh ini tidak tahan di udara. Itu tergantung dalam tanda kutip dia berada di mana lokasinya. Epidemi itu juga tidak lepas dari yang namanya faktor lingkungan atau cuaca. Kalau berada di negara yang tropis atau panas begitu ya, ya mungkin penyebarannya agak melambat. Tapi kalau udara yang dingin, ya, mungkin ada 4 musim ya, itu mungkin penyebarannya juga bisa lebih luas dan lain sebagainya, banyak. Yang ketiga, biasanya melalui rute lainnya. Nah ini yang saya tekankan. Tapi juga dapat ditularkan melalui udara hanya pada kondisi tertentu. Biasanya virus cacar, corona, COVID-19 ini masuk sini ya. Pada kondisi virus influenza dan norovirus. Ya. Jadi kalau rute lainnya itu berarti tingkat bahayanya kurang dari poin yang nomor 2. Artinya ini itu bisa jadi ya 85% tidak ditularkan melalui udara, hanya ditularkan melalui droplet saja. Makanya jaga jarak menjadi jargon pertama ya, jaga jarak dulu ya, baru pakai masker. Nah itu mungkin ada tujuan. Next, nah ini kita langsung masuk ke COVID-19. Kenapa Bu Gading menyoroti ini terus-menerus supaya digunakan sebagai acuan atau perbandingan ya, supaya teman-teman memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi ya, atau cepat nyambungnya ya. How is the virus transmitted ya? Jadi untuk COVID ini saat seorang itu batuk ya, ini single sneeze. Jadi single sneeze itu sekali kamu bersin ya, atau wahing gitu ya. Ini seandainya seseorang ini positif COVID-19 itu dia menghasilkan 10.000 droplet. Ya 10.000 loh ya droplet. Ini hanya single. Satu kali produksi, kalau misalnya satu bersin saja 3.000 lah, bayangkan kalau dia bersihnya 3 kali ya, tinggal mengalihkan saja. Ya. Virus become airborne ya. Jadi virus ini akan terjerembab di udara ya, dan beberapa tersuspensi ya, atau tertangkap di udara. Ini sangat kecil kemungkinannya ya, hanya beberapa jam saja.
Contoh misalnya ini ada, misalnya begini, kamu bersin ya, terus kemudian menempel di sini. Nah, misalnya jangan contohnya kamu lah ya, misalnya orang yang kena COVID-19 ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ini misalnya nempelnya di karton ya, kertas karton. Ini beda ya, dia nempel di stainless, nempel di plastik juga beda ya. Ini untuk if the droplet length of surface, the virus may surface for as long as 24 jam di cardboard ya. Jadi 24 jam bisa di karton ini ya. Dan up to mencapai 3 hari di stainless. Makanya kalau membersihkan stainless ini harus lebih banyak lagi, mungkin cairan disinfektannya, mungkin 3 kali semprot atau 10 kali semprot. Kalau ini cukup lah, karena 24 jam ya hilang sendiri, tapi ya tetap disemprot. Nah ini, atau plastik. Nah, according to a recent study, berdasarkan studi sebelumnya. Jadi ini sama ya, mau plastik mau stainless sampai 3 hari bisa bertahan. Jadi teman-teman jangan pede ya kalau pulang dari ngampus atau pulang dari, kalau aktivitas ngampus ya pulang keluar misalnya Alfamart. Ini teman-teman sangat rentan terkena dua benda ini ya. Terus disemprot ya, HP, handphone juga ya. Selain itu kita harus copot semua baju dan harus langsung masukkan ke mesin cuci. Kalau tidak punya mesin cuci langsung direndam deterjen. Ya, pokoknya itu aja, sudah kita lakukan itu aja. Ya, pokoknya kita rajin seperti itu, insya Allah kita baik-baik saja. Ya. Next, nah, peringatan WHO ya, atau WHO ini pernah ya beritanya ini dibikin hoax ya. Jadi ini tidak betul. Jadi COVID-19 is confirmed as airborne and remain 8 hours air ya. So everyone is required to wear mask everywhere. Jadi di sini ketuanya atau kepala dari WHO ini bilangnya seperti itulah. Ini hoax ternyata ya. Jadi COVID-19 itu sama sekali bukan dikonfirmasi melalui udara, atau dia bisa bertahan di udara 8 jam itu hoax ya. Nah ya, setelah main sudah saya jelaskan di berarti ini terus toh ya cocoknya. Selain itu ada beberapa pakar ahli lain ya yang telah memberikan klarifikasi ya. Ini peneliti di WHO namanya Van der Hoef ya. Adanya risiko paparan virus corona melalui udara. Saat petugas medis melakukan seperti intubasi. Nah, jadi ini beda. Makanya saya tadi bilang di poin 3 yang 3 slide sebelumnya, COVID-19 itu bisa melalui udara, tapi dengan kasus ataupun kondisi yang tertentu. Nah, misalnya contoh petugas medis yang melakukan proses intubasi. Intubasi ini pada pasien positif COVID atau melepaskan selang. Selang itu yang orang kena pneumonia berat ya. Jadi otomatis mereka kan langsung udaranya, lendirnya langsung terkena cipratannya dan sebagainya. Nah ini baru resiko paparan coronanya bisa udara. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya berada di lingkungan yang steril, misalnya keluarga tidak ada yang positif, bahkan ditunjukkan oleh rapid test yang positif, teman-teman ya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Misalnya kamu batuk ya, semua orang suruh kamu kabur gitu ya, atau kamu suruh kabur gitu ya, tidak begitu juga ya. Karena sebenarnya yang dimaksudkan dengan penularan melalui udara itu dengan kondisi-kondisi tertentu seperti petugas medis ya. Makanya petugas medis memiliki APD, alat perlindungan diri yang lebih lengkap daripada warga sipil ya, karena mereka untuk berhadapan dengan pasien COVID ya. Jadi mereka ini double safety ya. Oke. Kalau misalnya ya ada kedapatan warga sipil pakai APD ke mall ke apa, itu ketawain aja ya, itu berarti termakan hoax ya, atau tidak belajar mengenai
Iya. Terus kemudian ada lagi seorang dokter ya. Seorang dokter ini menjelaskan kemungkinan partikel tersebut dapat saja bertahan lama di sekitar pasien tersebut. Nah, kalau teman-teman tidak berada di sekitar pasien yang COVID-19, ya teman-teman tidak usah terlalu lebay. Misalnya teman-teman pakai face shield, pakai kacamata, pakai masker tumpuk 3 dan seterusnya ya, tidak usah seperti itu juga ya. Karena kita tahu ilmunya gitu aja loh ya. Nah, kalau teman-teman ke rumah sakit baru mungkin itu udaranya kan bisa ada pasien corona yang lewat atau kita nggak tahu ya. Namun para ahli belum dapat menjelaskan durasi waktu secara konkret. Nah ini makanya karena penelitian ini belum konkret, belum ada yang meneliti secara jelas. Nah, ini kita masih menduga-duga, dalam artian pendugaannya hanya 30% ya, karena 80% tidak ditularkan dari udara. Nah makanya kita menjaga 30% kemungkinan yang kecil ini, kita melengkapi diri kita dengan yang namanya masker ya, hand sanitizer, cuci tangan dan seterusnya. Berapa lama bakal itu akan jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ini perbedaan bakteri dengan virus. Ini ada banyak ya tulisan, cuma saya tidak akan baca semuanya. Saya akan menjelaskan satu yang saya kasih saya. Jadi hidup jika menempel pada organisme hidup ya. Maksud saya yang ingin saya sampaikan, virus dan bakteri itu jauh berbeda ya, walaupun mereka termasuk mikroorganisme. Apa bu bedanya? Beda pertama yang sangat signifikan itu adalah kalau virus itu dia hanya dikatakan hidup ya, saat dia itu berada pada inang ya, dia menempel di makhluk, dia hidup. Kalau dia sudah bertebaran di udara, ya dia non hidup ya, atau dikatakan kalau manusia begitu ya, pingsan begitu loh ya. Jadi ya hidup ya enggak, ya mati juga enggak, ya pingsan begitu aja ya, atau koma. Nah, ya, dalam keadaan kritis ya bayangkan saja dia hidup dengan menggunakan manusia untuk berkembang tapi dia tidak memiliki itu ya, dia mati suri seperti itu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Artinya begini, virus ini malah kita itu harusnya tidak terlalu takut betul ya penularannya melalui udara, karena virus ini saat di udara pun dia ini mengalami fase yang namanya fase non hidup. Jadi dia ini sedang pingsan ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah kalau bakteri mau dia nempel, mau dia berterbangan, dia tetap hidup ya. Apalagi yang berterbangan sporanya ya, kayak kamu menerbangkan biji-biji jagung melayang-layang di udara gitu ya. Ya seperti itulah ya. Jadi ini dikatakan bahwa infeksi bakteri stabil, jelas proses dapat diatasi dengan antibiotik. Nah, kalau infeksi virus diatasinya dengan vaksin. Menyerangnya ini satu area tubuh atau sistemik. Jadi kalau sistemik itu merambat, ya, nyerang paru-paru, tapi bisa nyerang organ-organ lain. Nah, kalau bakteri ini hanya lokal. Kalau tuberkulosis atau TBC, itu kalau menyerang paru-paru ya sampai sekarang ya tetap menyerang sel paru-paru. Tapi kalau virus itu bisa sistemik. Sistemik itu artinya bukan dia pindah dari paru-paru ke jantung, pindah ini. Jadi efeknya itu loh ya. Efeknya itu kalau paru-parunya begini, nanti efeknya merambatnya ke organ yang lain. Ya. Jadi sebenarnya lebih bahaya mana, virus atau bakteri? Nah, kalau dilihat dari itu, kalau dilihat dari komponen materi genetiknya, ini beda jawabannya ya. Jadi tergantung pertanyaannya, konten yang dibicarakan. Ini lebih bahaya virus. Kenapa lebih bahaya virus? Karena yang pertama, materi genetiknya saja dulu ya. Materi genetik virus ini ada DNA, ada juga yang RNA. RNA contoh influenza atau flu. Ya. Tapi kalau yang bakteri, ini sebenarnya sama DNA, cuman yang bikin kita was-was ya, atau yang sering dikatakan bahwa ada gelombang pandemi kedua ini, itu karena virusnya mutasi. Itu mutasi karena apa ya? Nah karena ya jelas aja kita bandingkan, kalau bakteri selubungnya coba lihat,
ya. Lapisannya aja ada kapsul, setelah kapsul ada dinding sel, setelah itu ada sitoplasma membran. Jadi ada triple bendungan ya, melindungi DNA-nya ini maksudnya. Kalau virus dia tidak punya, hanya dia cuma punya kapsid ya, atau selubung materi genetik. Nah, berarti kan sudah ukurannya selubungnya kan. Makanya semakin dia memiliki selubung yang rentan atau yang kecil, semakin dia rentan mulai terjadi mutasi. Mutasi itu apa sih ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya? Kalau dilihat dari materi genetik, mutasi itu maksudnya perubahan susunan materi genetik. Tujuannya apa? Ya bertahan hidup. Ya. Saat dia sudah bertahan hidup, ya, kemudian terjadi situasi dan kondisi di luar tubuhnya itu yang mengharuskan dia bertahan hidup. Nah, misalnya virus yang tadinya dia katanya nih ya, waktu dulu awal-awal Wuhan muncul itu ya, kita kan sering ya, banyak orang netizen itu bilang kan begini, virus ini nggak akan ke Indonesia, soalnya takut panas, soalnya Indonesia begini, soalnya di sana dingin dan lain sebagainya. Itu memang benar. Ya. Jadi memang seperti itu adanya. Jadi yang kita salahkan dari netizen Indonesia itu mengatakan tidak bisa ke sini, ya itu salah. Bisa saja ke sini ya, karena virusnya bermutasi. Mutasi itu apa? Misalnya yang membawa COVID-19 ini orang Jepang ya. Misalnya kita pakai misalnya, karena kita belum tahu cerita benar dari pertama di Indonesia ini seperti apa. Misalkan orang Jepang yang bawa COVID-19 ya. Jepang itu kan udaranya dingin ya. Kemudian virus itu berkembang ke Indonesia melalui droplet misalnya, ya, atau kecil ke aerosol ya, atau airborne. Dia mengalami yang namanya mutasi. Kenapa dia bermutasi? Ya, dia merubah susunan genetiknya supaya dia bisa mempertahankan diri hidup di suhu yang lebih panas, yang lebih lembab, dengan intensitas matahari yang lumayan panjang atau lumayan lama. Dan dia bermutasi. Nah, makanya itu yang ditakutkan oleh pemerintah Indonesia, ada bahkan seluruh dunia ya, mereka takut adanya gelombang kedua. Nah, ini teman-teman juga harus memahami. Jadi apa sih alasannya? Karena adanya selubung ini yang tidak double proteksi. Selain itu ada poin ketiga atau alasan ketiga, yakni materi genetik jenisnya. Jenisnya ini kalau misalnya TBC ya, kalau tidak salah itu DNA. Nah, kalau influenza, terus SARS-CoV, terus atau COVID-19 atau H5N1, ini RNA ya. Kenapa Bu RNA dengan DNA? Apa bedanya? Kalau RNA ini materi genetiknya itu lebih kecil ya, lebih simpel. Bayangkan, sesuatu yang lebih kecil otomatis lebih rentan mutasi. Sesuatu yang lebih besar ya mungkin proteksinya juga lebih dibanding yang kecil itu tadi, maksud saya begitu. Nah, ya, saya next. Nah, ini yang gambar lain ya, sama ya, ini DNA, ini RNA, DNA-nya, ini bentuk selnya lain ya. Saya next saja. Nah, dia materi DNA. Kenapa? Karena single strain itu kalau kamu punya apa ya contohnya, jadi hanya satu benang saja. Nah, kalau double strain berarti ada dua benang yang nempel. Nah, bayangkan saja, mutasi itu kan terjadi karena faktor luar. Kalau faktor luarnya hebat ya otomatis dia akan cepat bermutasi. Nah, itu bahayanya di situ. Kita sebagai warga sipil, apalagi teman-teman yang sudah kurang lebihnya ya, semoga bermanfaat nanti ya, bisa diceritakan ke keluarganya, ceritakan ke temannya begitu. Jadi supaya mereka juga lebih waspada ya, bahwa ada gelombang kedua ini bisa saja terjadi karena kita melihat COVID-19 ini RNA bukan DNA ya. Itu juga harus tahu ya. Saya next. DNA itu double helix ya. Ini ada dua begini ya, lipatannya begini. Kalau cuma satu single, jadi protek lebih banyak ini daripada lebih rentan mutasi. Itu dia mengalami perubahan susunan ini untuk menyesuaikan
supaya dia bisa tetap hidup. Cuma itu tujuannya ya. Virus itu tidak salah ya. Dia cuma ingin bertahan hidup ya. Oke, next. Apakah dugaan gelombang COVID-19 karena materi genetik RNA virus pada COVID-19? Nah, jadi masih menduga ya, tapi dugaan itu bisa menjadi kewaspadaan kita karena kita sudah mengetahui bisa terjadi mutasi karena susunan daripada COVID-19 adalah materi genetiknya berupa RNA, bukan DNA. Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi teman-teman, saya mohon mulai sekarang ya, tolong sekali kalau keluar walaupun jaraknya dekat atau keluar rumah atau rumahnya pinggir jalan, tolong betul pakai masker ya. Karena kita tidak tahu ya, orang batuk di mana-mana ya. Dan kita tidak tahu orang batuk itu datangnya dari arah mana-mana, kita bukan paranormal gitu ya, jadi kita harus tetap waspada ya, dan ini bisa menjadi apapun ya. Jadi new normal ya, jadi kita hari ini dan beberapa minggu ini kita sudah disajikan dengan headline berita tentang new normal ya. Apakah normal ini pemerintah siap atau justru sebaliknya masyarakatnya siap tapi pemerintah juga tidak siap dengan segala kemungkinan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang masih mengikuti kuliah daring di rumah atau bekerja di rumah atau beribadah di rumah mungkin lebih baik ya, kecuali hal-hal tertentu yang sholat Jumat mungkin bisa dilakukan di luar karena sudah bawaan atau perintah boleh dilakukan di luar ya, monggo silakan. Tapi kalau sebisa mungkin ya tetap di rumah karena virus sangat ya. Jadi selama kita tahu bahwa belum ditemukan vaksin, maka selama itu kita harus tetap waspada karena virus itu bisa dibunuh. Jadi kalau kamu bikin senjata ya, mau bikin nuklir sekalipun ya, atau mau bikin senjata kimia untuk membunuh virus tidak akan bisa dibunuh. Ya. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan atau segala macam apapun. Yang bisa membunuh ya tubuh kita melalui antibodi tubuh kita ya. Tapi kalau cuma melemahkan atau membantu dia supaya dia kesulitan untuk bertahan hidup, misalnya dengan cuci tangan. Karena kenapa COVID-19 ini sambut daripada coronanya itu 5% itu mengandung yang namanya lipid. Jadi lipid itu ya musuhnya ya cuma sabun ya. Jadi ketika kita cuci tangan pakai sabun apapun, tidak harus sabun merek tertentu ya, itu bisa merusak dinding luarnya. Jadi bayangkan saja seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau satu kopi tentara yang juga, tapi teman-teman bisa mengecoh sedikit perlindungan dirinya, misalnya teman-teman mematahkan pistolnya atau menghancurkan bomnya kan, atau misalnya melemahkan daya tahan tubuhnya, daya tahan tubuh virus maksudnya, itu kan teman-teman dapat poin begitu ya. Bukan berarti sabun membunuh virus, tidak juga, itu juga salah ya. Jadi sabun itu cuma membantu melemahkan ataupun membuat virus itu memiliki ketahanan yang akhirnya dia menjadi rendah ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi makanya physical distancing itu juga harus dijaga, cara makanan bergizi juga ya. Jadi tolong yang sering jajan-jajan di luar itu juga tolong dikurangi ya, lebih sering masak di rumah karena lebih higienis, menggunakan masker ya. Masker juga kalau teman-teman beraktivitas lebih dari 6 jam di luar rumah, gunakan masker putih ya. Kalau masker kain teman-teman harus menyimpan di tas atau di jadi harus ada double masker, jadi berganti supaya tidak malah kalau kita menggunakan virus malah jamur yang malahan ya. Terus kemudian olahraga rutin ya. Jadi karena kita tahu tidak ada senjata yang virus, senjata yang di dalam tubuh kita. Jadi olahraga rutin merupakan cara ampuh
selain makanan bergizi ya. Jadi teman-teman harus tetap fit badannya ya. Mengenai new normal ini dengan airborne disease ya, ini jadi jauh sebelum new normal, jauh sebelum pandemi COVID-19 ini, airborne disease itu sudah menggaung-gaungkan atau sudah sosialisasikan ya. Memang di sini ada yang namanya cuci tangan, mulut before entering and when leaving the room ya. Sudah ada ya. Put on a fit test N95, bahkan mereka pakai respirator atau masker yang minimal. Ini kan sebenarnya jauh lebih bahaya dibandingkan dengan masker yang kita pakai untuk COVID-19. Ini kan masker kain, kita beli harga 15.000. Bahkan ada yang sangat tipis begitu ya, itu mohon untuk dipertimbangkan lagi, mungkin bisa ditambah dengan tisu dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ada hal lain ya yang itu protokol kesehatan walaupun belum SB dan persiapan new normal dan pemerintah sudah dilakukan, tetap kita tidak boleh berbangga diri atau berbahaya karena ini belum selesai ya. Bahkan per hari ini ada tambahan 1.200 sekian, ini puncak jadi selama ini dari sekitar bulan Februari, Maret sampai dengan bulan ini, kemarin itu adalah penambahan yang tertinggi lah. Bayangkan saat pemerintah melonggarkan PSBB itu teman-teman berpikir aja sih, kira-kira teman-teman sudah dengan pemerintah seandainya itu ya jangan jadi ya tetap di rumah begitu ya. Jadi usahakan kita tidak tidak menjadi orang yang ikuti tren begitu saja, tapi kita juga harus memahami tren, apakah tren itu sudah siap kita lakukan atau belum. Kalau seandainya belum ya kita lakukan seperti itu. Nah ini dari Kementerian Kesehatan Indonesia juga sudah mensosialisasikan ya, pamflet seperti ini saya dapatkan gratis ya di Google seperti itu ya, seperti makanan gizi seimbang, rajin, olahraga, cuci tangan, masker ya, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, bila demam dan sesak langsung ke fasilitas kesehatan. Jangan self diagnostik ya atau didiagnosa sendiri karena takut. Dan ketakutan kalian itu yang akan mendorong kalian jauh kepada keburukan. Jadi kalau misalnya mengalami tanda-tanda yang mirip dengan COVID-19, pun tidak mirip sekali, kita harus tetap melakukan langsung cek ke fasilitas kesehatan ya. Terus kemudian makan makanan dimasak sempurna, jangan setengah matang ya. Misalkan yang suka sushi mentah ataupun sashimi itu dikurangi ya, tidak makan yang mentah-mentah. Terus yang terakhir adalah jangan lupa berdoa bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari takdir ataupun skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon perlindungan darinya, mohon pertolongan kesehatan hanya kepada Allah. Tapi kita harus tetap memiliki atau membangun feeling yang positif ya, hingga kita juga tersupport hal-hal positif dalam pikiran kita, karena pikiran dan antibodi kita berbanding lurus ya. Kalau pikiran negatif suka berprasangka jelek ya, suka berpikiran jelek ya, suka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan pada umumnya, misalnya melakukan hal-hal negatif ya. Saya tidak bisa mencontohkan banyak hal, itu juga akan mensupport atau mendukung diri kita untuk menurunkan imun ya. Justru harus kita lakukan sebaiknya kita misalnya beramal atau melakukan hal positif, itu akan meningkatkan imun. Jadi tetap di rumah, tapi juga jangan takut keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang positif, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini waktu juga sudah ya, atau mungkin lebih, saya tidak tahu ya Mbak Indiana ya. Oke, cukup dari Bendik. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup atau ditutup nanti ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bu Gani yang sudah menyampaikan materi baru juga. Ini yang ketiga saya simpulkan yaitu aerobiolosis yaitu penyakit yang menyebar lewat udara yang disebabkan seorang sakit disebabkan patogen baik virus maupun bakteri dan melalui udara dan juga melalui udara pada ada yang COVID dan air atau max atau juga cegahnya kita dapat menerapkan sistem PKS atau melalui sosialisasi terus pengetahuan jawab ya. Ya, boleh silakan. Silakan ada yang bertanya di itu banyak itu ya. Bahasa saja Bu ya. Boleh ya, silakan. Silakan ada yang bertanya? Dan nama, alamat, Ya, silakan Mas. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan dan juga materi yang telah menyampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama mengenai HIV. Itu kan virus HIV kan belum ditemukan vaksinnya. Nah itu apakah saking ganasnya, apakah teknologi itu belum mampu memadai atau gimana Bu? Pertanyaan kedua, Ya. Pertanyaan kedua mengenai vaksin. Penyuntikan vaksin itu kan penyuntikan virus yang secara positif ya kepada tubuh, disuntikan ke dalam. Iya betul, ya betul. Nah, bukankah penyuntikan virus ke dalam tubuh itu akan diserap juga oleh antibodi atau sel darah putih Bu? Atau vaksin tadi itu bisa berbaur dengan sel darah putihnya Bu? Apa gimana Bu? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Untuk virus HIV ya itu kan sudah lama sekali dan sampai hari ini belum ada yang bisa menemukan vaksinnya. Kenapa seperti itu? Sekarang kita ketahui dulu bahwa pembuatan vaksin itu adalah mudah dan sangat sulit, tapi juga tidak menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena apa? Sudah ada beberapa virus yang sudah ditemukan vaksinnya. Kita menilik lagi ke pemerintah Indonesia. Di Indonesia ini sebenarnya ada satu perusahaan namanya Bio Farma itu yang memiliki pabrik pembuat vaksin. Dia pernah datang ke sana langsung dan belajar membuat vaksin. Jadi pembuatan vaksin itu tidaklah mudah, memang betul ya, saya tahu sendiri. Jadi untuk proses pertama yang harus dilakukan itu adalah proses untuk mengetahui atau mempelajari. Bayangkan saja, mempelajari selubung virusnya, terus kelemahannya apa, terus kemudian cara memotong senjatanya, memotong kelemahannya itu pakai apa, itu sangat susah ya. HIV sampai sekarang belum ditemukan karena HIV ini yang memiliki perbedaan yang sangat unik dengan virus-virus lain. Jadi virus ini itu menyerang yang namanya antibodi. Jadi kalau kita ketahui ya, kalau COVID-19 menyerang paru-paru, terus tadi TBC menyerang paru-paru, virus campak menyerang kulit dan seterusnya. HIV ini anehnya ya, memang ya diciptakan oleh yang kuasa itu menyerang antibodi. Nah bayangkan saja, kita itu loh membuat vaksin yang kita itu dilemahkan terus dimasukkan ke dalam tubuh supaya dipelajari oleh antibodi. Nah tapi virusnya ini yang kita masukkan, HIV ini, kalau kita lemahkan sekali, ini menyerangnya atau
namanya itu yang diserang itu HIV-nya, ini bukan sel somatik atau sel lainnya. Jadi mungkin dari beberapa alasan yang sudah saya jelaskan barusan itu merupakan kendala yang luar biasa yang dihadapi oleh ilmuwan sampai saat ini. Jadi saya sendiri tahu ya bahwa profesor-profesor hebat yang ada di Bio Farma itu lulusan luar negeri semuanya, itu mereka juga sampai hari ini belum bisa menemukan virus HIV dan belum ada obatnya ya. Mungkin saja, tapi kita juga sebagai manusia tetap berikhtiar ya, tetap mencari tahu, mencari fakta itu sampai dapat ya. Entah kalau tahun ini mungkin teknologi kurang memadai ya, mungkin 10 atau 20 tahun mendatang mungkin ya teman-teman sekalian yang muda-muda ini yang mau bisa meneruskan ya harus fokus ke arah virus. Jadi itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Terus kemudian pertanyaan kedua, vaksin dilemahkan. Nah ini vaksin dilemahkan, dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah ini kalau misalnya berbaur langsung ataupun langsung dengan sel darah putih ataupun antibodi lainnya, nah ini bagaimana mekanismenya? Ya mekanismenya mereka anggap itu adalah benda asing yang kemudian mereka harus bunuh. Karena kita harus memahami bahwa benda asing itu dalam tanda kutip ya bisa virus, bisa bakteri ataupun zat-zat kimia. Misalnya kita keracunan makanan itu kan juga benda asing. Misalnya kita jatuh babras, dengkulnya babras, terus gak kita bersihin, besoknya bernanah, itu juga termasuk benda asing atau butiran-butiran yang masuk ke dalam tubuh yang dianggap benda asing. Nah, sel darah putih itu sifatnya kan fagosit. Fagosit itu berarti dia menelan anjing, kemudian dia jadi dia pecah menjadi nanah. Nah, itu kalau vaksin ketemu sel darah merah misalnya, ya kejadiannya ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Makanya orang yang kena kanker, orang yang terinfeksi virus itu biasanya terjadi luka di dalam organnya. Nah itu masih misalnya penyayatan kecil atau nanah atau apa dan itu akibat daripada injek terus gitu. Beda, virusnya dilemahkan ya tidak terjadi baku hantam ya, tidak terjadi yang namanya perseteruan di antara mereka. Apa bukan tinggal sudah pertanyaan yo. Corona, setengah tahun.
Oke. Iya, Bu. Oke, sudah. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Bisa diaktifkan suaranya. Mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Itu mahasiswa yang dari Kesling mana? Silakan bertanya. Barangkali satu orang mewakili sebelum ditutup. Mau maghrib ini? Sepertinya nggak ada. Oke, sepertinya nggak ada ya. Boleh disimpulkan atau ditutup oleh Mbak Istiana. Baik, tadi simpulkan. Baik, tadi sudah saya simpulkan bahwa air bronkitis ini penyakitnya disebabkan karena virus atau juga bakteri, yaitu penularan melalui udara, baik udara karena seseorang itu mengalami penyakit atau tidak. Nah, jadi sehingga kita harus menjaga kekebalan tubuh kita dan menerapkan sistem PHBS. Ucapkan terima kasih kepada Bu Gading telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan teman. Meskipun melalui via online ini, semoga bermanfaat yang ada di rumah yang sedang beraktivitas maupun sedang mengerjakan sesuatu atau sedang berbahan di rumah. Semoga mereka yang ada di rumah baik sendiri dari kesehatan dan juga pelayanan. Saya tutup. Gimana, Mbak? Hanya bisa dinyalakan semua, Bu. Ini ambil dokumen. Oh iya, boleh merah dinyalakan semuanya. Yang lain itu ada Adisti, Andini, sama siapa itu? Ini Mbak Istiana yang di apa namanya? Yang ikut di YouTube ini enggak katanya ngadet ya? Oh, nanti diupload lagi, Bu. Diupload ulang. Oh, mau diupload ulang. Itu tolong di ini soalnya saya ngasih tugas ke anak-anak untuk untuk ngeresum ya. Tolong diberikan komen di top chatnya itu loh. Oke. Nanti mau di-upload ulang begitu ya. Oke. Oke. Sudah. Terima kasih, Bu. Sudah. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Terima kasih pada tim sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat. Gimana? Parakan. Oh iya. Ada yang dari Unisla enggak ada? Ya, sama-sama. Ya. Oke. Siap. Ya. Terima kasih ya tim. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di lain kesempatan dan di lain momen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adisti Risma Putri. Sama-sama, Mbak Cantik.